kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana pun berada, senang ngerasa di hati kulo Ahmad Joni Alato Cedola baca bersua kembali di kesempatan siang hari penuh dengan keceriaan pada hari ini. Tentunya hari ini ya, hari Selasa 8 Oktober 2024 dan masuk di Sriwijaya siang menuju Sriwijaya malam nantinya. Dan yang pastinya dulu-dulu pendengar dimanapun Anda berada yang bersama Kulo yang di program Sriwijaya Siang, sore dan malam nanti ya. Dan pastinya dengan ragam hiburan dan informasi. Dan kali ini di Sriwijaya Siang kita isi dengan obrolan UMKM seperti biasanya. Dan obrolan UMKM kali ini yang ada hubungan dengan investasi dan perekonomian bersama Julian Shah Songket ya, dengan tema mengangkat kembali kekayaan wastra lama ya, khususnya Sumatera Selatan yang ada di Nusantara juga demi kemajuan budaya dan ekonomi masyarakat. Dan narasumber kita langsung saja ada ownernya dari Julian Shah Songket yaitu Ilham Julian Shah ya. Dan kita langsung menyapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Di pagi hari ini ya kita isi dengan obrolan UMKM nih. Pagi menjelang siang nih, masuk Pagi siang. menjelang siang, Iya. iya. Momano kegiatan pada hari ini? Alhamdulillah hari ini dimulai dengan pagi yang cerah luar biasa. Aktivitas di rumah, ngantar sekolah, kerjaan, Oh lanjut iya. ke RRI. Jadi gawean sehari-hari dapat, gawean apa di luarnya dapat, Dapat. dan juga dalam kegiatan budaya juga ya. Siap. Ya. Dan pendengar ya, Julian Shah ini atau kenal Ilham ini adalah pemerhati dan juga pengrajin songket. Jadi pastian kita ngomong ke Wastra Sumsel ke beliau nih ya. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang songket khususnya pelung ya. Terus Ya. Pasma. Pelung pasma. Ya. Kenapa? Tergila-gila. Iya. Suka dengan namanya songket. Pertama songket lu ya. Terus yang Oh, kedua kita bicara kenapa songket ya. dicari songket-songket lama? Oke. Kalau songket sih ketertarikannya mungkin dilihat dari latar belakang keluarga juga ya. Iya. Jadi orang tua dulu memakai kain songket. Ternyata memang luar biasa keindahannya, kekayaan wastra Sumatera Selatan luar biasa. Di situ terfikir ini memang kayaknya harus ada yang melestarikan. Kayaknya pelakunya zaman dulu kan yang tua-tua. Iya. Yang muda-muda sangat boleh katakan nggak ada lah gitu. Jadi dari situ terpanggil gitu. Untuk sekarang pelakunya yang banyak yang tua. Kalau yang sekarang Ada yang muda? ada juga yang muda, tapi kalau untuk pelaku songket-songket klasik, songket klasik sekarang boleh dihitung dengan jari ini. Yang songket klasik Palembang ya. Oke, ini akan menjadi Itu perbincangan udah- juga ya kenapa Iya, itu jadi udah- itu. Ya, silakan mungkin dia lanjutkan lagi. Ya itu kalau untuk pelaku songket klasik Palembang ya, kita tenunan di Palembang kan ada dua macam. Ada tenunan kampung sama tenunan dusun. Ya. Nah kalau tenunan dusun itu yang banyak beredar di pasaran saat ini. Kalau tenunan kampung ini sangat langka karena proses pengerjaannya lama. Ya. Dan tingkat kehalusannya, bahan bakunya juga berbeda dengan yang ada di songket yang ada di pasaran gitu. Jadi prosesnya kalau songket yang dari songket dusun ya istilah kita itu dari
bukan tenunan klasik Palembang, itu pengerjaannya seminggu sampai 10 hari jadi. Satu Seminggu lembar. sampai 10 hari. Ya. Selembar. Kalau tenunan klasik Palembang satu lembar bisa sampai 2-3 bulan. Wow. Malahan kalau yang benang emas jantung itu satu lembar itu bisa sampai 4 bulan. Itu. Nenun kembennya bay. Itu butuh apa ya? Keseriusan, ketelitian loh gitu. Iya benar, karena ciri khas songket Palembang itu terkenal, tenunan kampung Palembang itu terkenal dengan kehalusannya. Iya. Jadi kehalusan motifnya itu bisa dilihat dari pecahan motif. Kalau orang awam lihat, ini sama, misal contoh motif naga bersaung, sama bae. Cak yang di pasar, cak yang di sana sama bae. Sama-sama naga bersaung, benar sama. Tapi kalau dipasatin, dilihat dengan Detail jelas ya? detailnya, Iya. itu jauh berbeda. Dari jauh aja udah kelihatan bedanya. Iya. Istilahnya inner beauty kayaknya keluar kalau yang otentik itu. Iya, Beda Ya, memang prosesnya. apa ya, dibuat dengan cita rasa tinggi. Ya. Jadi memang Iya. karena kerumitan seperti itu, maka sekarang sangat jarang yang berani membuat kembali tenunan klasik, tenunan kampung Palembang. Ini karena faktor ekonomi atau faktor dari apa ya, kesusahan pembuatan? Kalau kenapa orang pengrajin nggak mau buat yang Iya, sebenarnya dua-duanya gitu. Iya. Karena faktor ekonomi begini, kalau mereka mengerjakan, seorang penenun mengerjakan tenunan dusun ya, tenunan Ya. yang ada beredar di pasaran, itu tetap songket ya. Itu tetap yang tenunan yang di pasaran itu atau tenunan kampung, tenunan dusun itu memang tenun tangan, Ya. tetap handmade. Semuanya tangan. Tetap tangan, tapi Iya. kualitasnya berbeda. Jadi memang disesuaikan dengan budget. Kalau ada budget high, silahkan tenunan klasik. Kalau yang low budget, silahkan tenunan yang biasa. Iya. Nah, jadi prosesnya itu kalau yang tenunan yang ada di pasaran itu kan karena prosesnya sebentar ya, seminggu sampai 10 hari. Jadi penenunnya cepat terima uang. Ya. Tapi kalau nenun klasik itu makan waktu 1 bulan. Di situ kadang tantangan, challenge bagi seorang penenun. Apakah mereka sabar dari segi ekonomi, waktu, dan hasil pengerjaan. Nah, kadang kita penenun kita, pekerja kita proses menenunnya lama. Jadi mereka sekali seminggu ambil upah. Oh. Jadi kita siasati seperti itu. Jadi mereka tidak tidak lama nerima upah, kelangsungan dapurnya tetap mengepul, tetap produktif. Tapi ada nilai lebih dari untuk pengrajin ya, berbeda dengan yang seminggu jadi tadi. Oh jauh. Ya, Upahnya untuk juga jauh ekonominya beda. gitu ya maksudnya. Iya, yang jelas upahnya jauh berbeda. Iya. Kalau tenunan kampung Iya. yang asli Palembang itu upah tenunnya memang mahal. Iya, karena dari Ilham kan dari sisinya bukan hanya pengrajin tapi Iya. owner dari suatu galeri dan Iya. menugaskan pengrajin, dan itu mungkin ada perbedaan ya kan? Iya benar. Ya, oke. Dan yang di Sumsel ini yang banyak itu motif apa yang dibuat? Untuk Sumatera Selatan atau Iya, Palembang? Palembang dulu coba. Kalau Palembang, kita Palembang terkenal dengan lepus ya. Lepus dan kain limar. Nah kalau lepus memang udah banyak beredar di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Lepus-lepus klasik Palembang itu seperti nampan perak, nago besaung, kembang jatuh, terus motif-motif tabur juga banyak juga gitu kan. Yang terdata berapa jumlah kalau di Sumsel atau di Palembang? Sebenarnya kalau motif sih bisa ratusan ya. Ya. Cuma kan yang biasa dibuat orang yang famous lah, yang suka diminati market gitu kan, seperti yang saya sebutkan tadi kayak berantai, nampan perak berantai gitu kan, itu yang biasa diminati konsumen. Tapi kalau untuk limar, nah sekarang kita juga ada tantangan juga tentang kain limar. Sekarang banyak limar di pasaran, cuman limar antik Palembang itu sekarang udah tinggal menunggu waktu juga, udah lampu kuning. Oh. Jadi untuk membuat kain limar yang otentik, limar penuh ya, limar penuh, itu sekarang juga tinggal menunggu aja sebenarnya. Iya. Udah lampu kuning. Limar itu sama seperti pembuatan songket lain yang otentik yang udah 3 bulan 2 bulan. Kalau menenun limar itu kan proses pengerjaan limar kan tadi ada perbedaannya dengan songket. Dia menggunakan pakan yang diikat, sistem ikat, celup ikat. Jadi membentuk pola motif di benang pakan. Jadi biasanya itu di hani, jadi benang sutra itu di hani, di panian itu nanti diikat, nanti baru dikasih warna. Jadi step by step. Jadi prosesnya memang lebih rumit limar ini. Dan proses menenun limar itu dibandingkan dengan menenun lepus atau songket biasa, itu tingkat telitiannya luar biasa. Beda dengan menenun yang songket.
Yang biasa. paling utama kalau dalam ketelitiannya limar ya. Terus ya Yang ada lebih lepus tadi. yang ketelitian tingkat tinggi itu limar. Nah, karena ada pewarnaan tadi ya. Iya, karena kalau tenun limar ketika memasukkan benang pakan limar itu, kalau posisinya tidak pas, itu motifnya bisa pecah. Oh. Kalau pecah buyar, Iya, itu nggak kelihatan lagi limarnya gitu. Maka dibilang orang pecah limarnya gitu jadi, kan. Jadi limur. Lebur, jadi akhirnya nilai songket limarnya jatuh. Iya. Iya. Nah, tapi untuk yang membuat limar-limar antik klasik Palembang itu kayak kembang jatuh, kayak bunga cogan itu sudah sangat langka sekarang. Jadi kita juga mengangkat limar klasik Palembang, terutama bunga cogan sama kembang jatuh sama kembang sekebet. Oke, itu Tiga itu motif-motifnya. kita angkat yang Ya. saat ini. Ya, dulu pendengar mungkin yang pernah punya atau tahu tentang apa yang disebutkan oleh Ilham tadi yang mengenai songket Palembang atau Sumatera Selatan, mungkin ada pernah terpegang, terjingok yang songket klasik yang punya nenek, ya, Nyai. buyut, nyai, ya, atau ibunya, ya. Jadi bisa bercerita di sini di 0711351656. Silakan diaturi nak curhat mengenai perawatan songket juga boleh ya. Silakan. Atau cara pembuatan mak mano ya. Mungkin nak pengen belajar ya. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang pembuatannya, pembelajarannya secara detail ya. Tapi yang pastinya Ilham ini yang sudah mulai melirik namanya songket-songket lama. Dan di Palembang tadi katanya ada limar yang bermacam-macam ya motifnya. Ada juga selain limar mungkin ada yang lain klasik di Palembang. Kita cenderung ke lepus sama limar. Kita juga ada buat limar angkinan. Limar angkinan saat ini udah punah. Kita baru buat repro baru 8 selendang limar angkinan, dan itu 8-8-nya memang udah pesanan orang. Jadi kita sekarang saya belum bisa bawa karena memang prosesnya lama. Limar angkinan tenunan limar sudah itu disulam. Oke. Angkinan tuh apa itu? Angkinan itu istilah orang Palembang menyulam. Jadi menggunakan benang emas dan benang sutra. Biasanya disulam di atas kain. Biasanya sutra. Kalau zaman dulu kayak pakaian bangsawan Palembang, raja-raja Palembang itu biasanya kayak rompi sama celananya itu menggunakan sulaman benang emas atau angkinan. Ya, itu kan menyulamnya pada saat ditenun atau setelah selesai? Setelah ditenun. Setelah tenun disulam. Setelah ditenun baru disulam. Oh, iya jadi 2 kali pekerjaan ya. 2 kali pekerjaan. Oke. Yang di status Facebook yang terakhir ada kain apa dari Palembang katanya? Klasik. Oh, kain perelung pasmah. Yang satu lagi? Oh, kain poleng, rumpak poleng. Itu ada apa itu? rumpak, poleng, bumpak gitu. Poleng itu punya Palembang ya? Kain poleng itu sebenarnya itu ciri khas kita orang Sumatera bagian selatan. Tapi kita ada ciri khasnya kalau Palembang. Jadi kelebihan tenun songket Palembang ini terkenal dengan kehalusannya. Jadi yang poleng yang kita buat itu saat ini adalah poleng yang halus, versi tenunan klasik Palembang. Sebenarnya poleng ini dipakai oleh dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Sumbaksel ya? Sumbaksel, dan itu dipakai oleh laki-laki. Poleng namanya? Iya, songket poleng. Kalau kita di Palembang mengatakan itu songket poleng. Kalau di Bengkulu, di Oku Selatan, di Ranau, sama di Lampung, mereka bilang ada kain tumpal, kain bumpak. Oh, iya Gitu. iya. Jadi sekarang ini saya lihat juga agak. Tapi kalau tumpal saya tahu karena untuk lanang oke ya. Iya, karena kita lihat sekarang kan juga fenomena saat ini kita lihat ketika pesta pernikahan atau wedding ya, kita lihat yang cowok pakai lepus gitu kan. Sebenarnya kalau kita ikut aturan adat zaman Itu dahulu kan tuh yang lepus buat perempuan. Cewek, kita laki-laki memakai kain rumpa atau poleng atau bumpa. Oh, itu ada edukasi lagi mungkin masyarakat Iya. biar ngerti dah ya. Ya mungkin sedikit edukasi juga, informasi kita sharing ya kepada vendor-vendor wedding ya atau IO ya yang punya penyewaan pakaian pengantin. Coba kita kembalikan ke pakem adat kita. Kadang saya pernah dikomplain sama ada kenalan dari Malaysia, kenapa orang Indonesia terutama Sumatera, Palembang gitu kan, laki-laki memakai songket lepus itu kepala kain di muka, tumpal. Kalau kita laki-laki itu pakai tumpal di belakang. Yang pakai tumpal depan itu adalah perempuan. Oh, yang garis tengah ya? Ya, kepala kain yang ada pucuk rebung. Oh, jadi kalau pakai depan salah tuh? Iya, Oh, iya. perempuan. Saya pernah sekali 2 kali pakai. Karena dipakai kan waktu itu mungkin salah ya. Ya, Oke. mungkin kita perlu perlu seminar atau edukasi lagi gitu Betul. kan, kembali kepada Cara cara lama. pemakaian Iya. juga motif-motif yang harus dipakai. Iya, benar. Kalau orang zaman dulu Pak Dola ya, orang tahu itu yang bujang, duda,
apa namanya atau udah beristri itu dari kain songketnya udah ketahuan cara memakainya. Kayak yang di atas dengkul, di bawah dengkul. Iya benar, kalau yang di bawah lutut itu biasanya udah menikah. Kalau yang di atas lutut itu masih bujang. Nah kebanyakan kita sekarang kita lihat acara-acara resmi pemerintahan bapak-bapaknya yang udah beristri itu pakai rumpanya di atas lutut. Kebalikan. Kebalik. Ya, anak-anak muda di bawah. Terus kepala kainnya di depan, tumpalnya di Iya, depan, iya. padahal itu harusnya di belakang. Iya, oke. Tapi kalau sejauh ini mungkin dari motif tidak masalah ya kalau yang laki-laki ya. Saya sarankan kalau bisa pakai motif poleng lah. Untuk laki-laki kita di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang kita menggunakan kalau bisa bapak-bapaknya atau laki-laki memakai Ya, poleng. songket rumpa atau poleng gitu. Tapi kebanyakan yang menjual juga sudah ada yang yang untuk cewek tadi dijual juga pada Iya, konsumennya. Karena biasanya gitu dari Biar sama gitu dengan ya, istrinya. biar seragam ya, Iya. biar couple gitu Iya, ya. iya. Sebenarnya orang zaman dulu kalau kita lihat foto-foto zaman kolonial dulu, Iya. orang memakai songket itu justru tabrakan Pak Dola. Iya. Misalnya baju yang perempuannya nih pakai baju warna ungu. Pakai banyak ungu, terus songket sewetnya itu dia pakai limar atau kembang inten, itu warnanya lain lagi. Nanti selendangnya baru pakai lepus, warnanya merah Palembang, abang Palembang. Kan tabrakan tuh dari atas sampai ke bawah. Yang cowoknya pakai poleng, nanti baju teluk belanganya warnanya lain. Tanjaknya nanti udah lain lagi. Iya. Jadi nggak ada yang Kalau seragam zaman dulu. Identik Melayu kan memang rupa-rupa Memang ya. suka Iya, tabrak-tabrak, iya. tapi kalau saya lihat ya Tapi cantik ya. masih tetap anggun. Iya. Beda dengan fashion sekarang. Kalau Iya. fashion sekarang ditabrak-tabrak warna aneh. Iya. Kalau fashion zaman dulu ditabrak-tabrak itu justru jadi gimana ya? Keren ya. Keren kalau menurut saya gitu. Oke. Kita beralih ke kain-kain yang ada di depannya Irham, dan ini dulur pendengar bisa menyaksikan selain mendengarkan di Pro 4 ada juga di streaming dan era digital. Dulur juga bisa menyaksikan di YouTube-nya Pro 4 Palembang. Dan ini di YouTube kalau disaksikan di YouTube-nya Pro 4 RRI Palembang ya atau Pro 4 Palembang, ini Ilham bawa kain ya, ada songket. Ini jenisnya apa nih? Ini kita bawa saat ini kita akan memperkenalkan kain. Sebenarnya kain ini sudah terlupakan oleh kita masyarakat Sumatera Selatan ya. Ini adalah kain perlung atau pelung tanah Pasemah. Jadi tanah Pasemah itu seperti yang Wak Dola sampaikan di awal tadi, itu meliputi penyebaran masyarakat adat suku Pasemah itu dari Pagaralang, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim khususnya daerah Semende, Muara Dua Kisam, Oku Selatan, sama sebagian wilayah Bengkulu Selatan. Itu adalah rumpun masyarakat adat Pasemah penyebarannya. Oke, ini satu jenis kain atau banyak? Karena ada berapa lembar? Oke, ini ada tiga jenis perelung saya bawa. Jadi 2 perelung hitam, 1 perelung coklat. Jadi ini keunikan dari perelung itu seperti yang Wak Dola sampaikan di awal tadi. Orang banyak tidak tahu karena motifnya ini sangat eksotis ya. Orang taunya kita Sumatera Selatan. Kain khasnya songket. Songket Palembang. Benar, songket Palembang bagus, is the best. Tapi orang nggak tahu songket yang lainnya. Klasiknya. Klasik yang songket-songket uluan tuh ternyata eksotis. Yang membedakan Palembang dulu, uluan? Palembang uluan, Palembang uluan itu biasanya motif-motifnya itu lebih eksotis ya Wak Dola ya dibandingkan Lebih dengan beragam Palembang. atau gitu? Lebih beragam, terus dia membuat motif itu berdasarkan penglihatan mereka terhadap alam sekitar. Oh, ada bahasa simbol. Benar. Ini contoh kayak di perelung hitam ini salah satu motif yang di dekat ujungnya ini motif pucuk pakis. Nah ini. Gambar pakis ya? Ya, karena kan di dataran tinggi Pasemah kan banyak pohon pakis ya. Iya. Jenis paku-pakuan ya. Nah, ini ada di sini juga. Itu berwarna-warni ya? Dia ada benang emas sama benang perak dia. Itu Tapi ini warnanya udah pias ya. Kalau dari kejauhan sepertinya ada 3 warna itu. 2 ternyata ya. Iya. Jadi keunikan dia melihat motif itu dari membuat motif dari alam sekitar. Oke. Itu salah satu kelebihan keunikan dari songket uluan, terutama songket dari tanah Pasemah. Kalau motif pakis ini ada identik dengan Pasemahnya sendiri atau daerah masing-masing? Kalau dia rata-rata sih hampir sebagian besar untuk kain-kain Pasemah biasanya ada motif pakis ini. Ada. Tapi tidak semua ya, tapi kita bicara rata-rata. Termasuk batik-batik lama ya?
Oh, Ada batik. enggak ya? Oh, kita Enggak, cuman songket aja yang kita yang ketemuan. khusus batik ya. Sorry, maaf, kita khusus songket ya. Tapi khusus kalau tenun. pernah nggak terlihat bahwa dari kain-kain lainnya ada motif pakis juga? Apa hanya songket saja ya? Kalau untuk pakis Belum. yang saya lihat saat ini tuh di Sumatera Selatan ya, itu baru di Perelung ya. Oke. Karena kan sesuai dengan bentang alamnya juga ya. Ya. Dataran tinggi Pasmah itu sepanjang Bukit Barisan Yang mungkin pernah ketemu pakis ya langsung dibuat Ma- motif. imajinasinya langsung dibuat kain. Ya. Selain motif pakis tadi apa tuh? Oke, ini saya akan sedikit menjelaskan. Boleh. Saya boleh berdiri ya? Boleh, boleh. Oke, keunikan kain pasmah itu terutama dari tumpalnya, kain perlung ini, tumpalnya, jadi dia selendang kecil, dia nggak besar, dia 30 cm sampai 35 cm dia punya lebar. Ini tumpalnya ini, yang bidang satu dengan bidangnya ini berbeda. Bidang satu, Ini ujungnya, ujung yang kanan dengan ujung yang kiri itu berbeda. beda posisi apa beda Beda gambar? motif. Beda motif. Nah, keunikan kain perlung itu dia tumpalnya ini berbeda. Ujung yang ini dengan ujung yang satu lagi. Nah, saya boleh mengatakan sepertinya ya, ini perkiraan saya, satu-satunya songket yang memiliki dua tumpal yang berbeda di Indonesia, kain perlung pasmah. Oke. Ini yang pengamatan saya. Nggak tahu daerah yang lain ada apa enggak ya. Setahu saya, yang dua tumpal baru perlung pasmah. Iya. Kita lihat di sini, motif yang di sini beda, terus yang di sini juga berbeda kepala kainnya. Oke. Ya, Nah, beda. satu lagi dia ada ini rumbai ujung selendangnya. Satu sisi ada rumbai. Satu sisi ada rumbai yang Rumbai yang warna-warni. Satu sisi dia rumbainya hitam. Benang hitam ini diambil dari benang lunsi. Benang aslinya ya. Benang aslinya yang ini disisipkan ketika menenun. Benang yang ada ungu, Dan itu hijau. benang apa itu? Benang kayak wool ya? Sejenis ini kayaknya sejenis sutra mentah. Yang mereka buat sendiri kayaknya. Iya, kayaknya Atau? ini impor deh kayaknya. Kalau dilihat dari warna. Oh, ini kemungkinan sudah masuk di modern atau perdagangan luar ya? Iya, pedagang luar. Iya. Nah, jadi bisa dilihat ini warnanya kan beda-beda. Tapi kalau dari segi pewarnaan ini kayaknya ini pewarnaannya udah pewarnaan sintetik. Oke. Jadi ini diperkirakan ini songket ini dibuat sekitar abad 19 akhir Oke. atau awal abad 20. Lah Tapi tua kemungkinan namanya. besar 19 akhir sih. Iya, lah tua namanya itu. Lumayan 100 tahun lebih. Terus selanjutnya mungkin ada yang lainnya identik apa yang dipegang itu? Oke, satu lagi yang ini. Nah, ini saya sampai sekarang belum tahu namanya ya. Karena ini dari dulu saya memang suka kain ini, ada beberapa teman kenalan di Jakarta kolektor dia punya kain ini. Nah, ini dari Pasmah juga? iya ini dari Pasmah juga. Ini kalau dilihat dari jauh, ini kayak seperti sisi ya. Iya, Nah, coba diangkat lagi, coba iya. dekat. Ya. Oke. Iya. Nah, saya tertarik di motifnya ini. Ini sangat unik. Dan setelah saya lihat dari dekat, ketika ini kain ini baru saya adopsi beberapa minggu yang lewat ya. Setelah saya kira ini kalau lihat foto-foto kayak di museum tekstil ada ini. Koleksi salah satu museum koleksi dari museum tekstil Jakarta, ini ada kain satu. Cuma saya lihat ketika fotonya dikirim sama kuratornya itu saya lihat, oh ini kayaknya sutra putih dari foto. Ternyata setelah saya punya kain ini, saya lihat sendiri langsung, ternyata ini yang putih ini sebenarnya aslinya benang perak. Benang perak. Benang perak, jadi perak silver yang ngelupas, tinggal isi benangnya tinggal lagi. Gitu loh. Iya. Jadi daleman Aslinya benang perak tapi aslinya benang udah perak. lama kelamaan terkelupas dan lama-lama bentuknya. peraknya mengelupas, tinggal benang daleman. Jadi warna putih. Warna putih. Ini dasarnya coklat. Tapi ini ditemukan disimpan atau dipakai orang ini, atau ditaruh kayak kalau kelihatan sekali lewat kayak di meja ya. Ada orang bilang taplak meja. Iya, ya. iya. Sebenarnya bukan. Padahal itu kain yang luar biasa ya. Iya, jadi sebenarnya pemakaian perlung itu dia seperti ini. Kalau aslinya dia dipakai seperti ini. Kelihatan ya? Iya. Jadi dia dia seperti ini. Jadi dia seperti ini makainya, ini dipakai ikat pinggang oleh perempuan Pasmah. Itu bisa dipakai oleh pengantin Pasmah. Maju dikit ya, biar Pengantin jadi Pasmah. ya, oke. Jadi ada juga dipakai ketika menari tarian kebah, tari kebah Tarik di kebah. Pagarawan. Jadi tumpalnya ini yang ada rumbai warna-warni ini posisinya di depan. Jadi seperti ini. Ya. Jadi zaman dahulu ketika Islam udah masuk, mereka menggunakan baju kurung. Jadi seperti ini. Jadi sebelum Islam masuk, mereka tidak memakai kemben, penutup dada aja. Tapi perlung tetap seperti ini pakai. Oke.
Oke, agak dekat dikit mungkin biar dijelaskan nanti kalau ditambah lagi ya boleh. penjelasan ini karena terputus kayaknya. Dan tadi sudah kita ketahui tentang cara pemakaiannya bahwa pikirnya pakai selendang atau hanya untuk sebagai hiasan, ternyata dipakai untuk kain atau pakaian di pada Penutup dada. penutup dada ya. Ya, bagi Dan kaum memang perempuan bentuknya seperti kecil-kecil seperti itu ya. Iya, memang ciri khasnya halus ya, kecil-kecil ya. Jadi saya lihat di sini, ini songket Pasemah ini, kalau saya lihat ini kategori salah satu songket terhalus yang ada di dunia. Ini bisa dilihat dari motifnya, sangat halus. Jadi pengerjaannya memang sangat luar biasa, rumit ini. Jadi nggak jauh beda pengerjaan dengan pengerjaan songket klasik Palembang ya, tenunan kampung. Oke. Karena memang sangat halus. Memang dia tidak ada pecahan. Kalau kita lihat tenunan Palembang klasik, dia dalam satu motif itu dia kan timbul ya, kelihatan hidup ya. Jadi itu ada namanya pecahan. Tapi kalau di tenunan Pasemah ini dia tidak ada pecahan. Jadi dia motifnya ketika menyungkitnya itu dia menindih, sistemnya menindih gitu. Oke. Ya, Dulur, kita masih mengundang Dulur yang pengen mengetahui songket pelung ini atau perelung ya. Kalau namanya kayak nama ayam pelung ya. Ada istilahnya orang di dataran tinggi Pasemah mengatakan ini ada yang bilang kain perelung, ada yang bilang kain pelung. Oke. Iya. Perelung, pelung. Iya. Oke. Dan di depan ini juga termasuk pelung. Oke, ini salah satu duplikat yang udah berhasil kita buat 2 tahun yang lewat. Nah, ini agak duduk kita Pak, biar Bisa duduk ya. kelihatan ya. Oke. Ya, Ini biar jelas ya. sebenarnya aslinya selendang. Kebetulan selendangnya belum selesai dibuat. Ini baru kain sarungnya. Sebenarnya ini kita buat dalam rangka HUT Kota Pagar Alam 2 tahun yang lewat. Jadi ini bentuknya sekarang kain sarung ya? Iya, kain sarung. Tapi motifnya tetap motif asli kita buat. Ah, Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Jadi kita tetap otentik, motif tidak hilang. iya. Dan kalau membuat songket ini kan termasuk itu ya dari ikatan atau mungkin cara menyongket atau menyungkitnya ya. Iya. Dan ini sulit gak di pengerjaan sendiri? Atau bagaimana awal buat motifnya aja? Oke, proses awal kita membuat songket kita tahap awal kita menyiapkan benang lunsi. Oke, benang lunsi itu adalah benang vertikal yang akan dipasang di papan dayan. Nah, itu tuh kita proses awal kita pencelupan. Setelah pencelupan, baru kita proses penghanian. Setelah dihani, kita pasang di papan dayan, baru kita lanjut masuk proses menyucuk suri. Jadi memasukkan benang sutra itu benang lunsi itu satu-satu ke dalam lubang suri. Setelah dimasuk ke lubang suri, baru kita pasang di apit. Setelah diapit itu, kita gulung sedikit, kita tenun sedikit dengan benang pakan. Setelah itu baru kita melakukan proses pembuatan motif atau menyungkit. Jadi asal kata songket itu menyungkit. Menyungkit. Ya, jadi menyungkit adalah membuat pola motif di atas benang lunsi. Iya. Itulah kehebatan para pengrajin songket ya. Ya, Harus benar. teliti ya. Ya benar. Jadi benang emas, benang perak atau benang sutra ketika sudah dicukit itu disisipkan di benang lunsi tadi membentuk pola motif. Sudah itu baru ditutup dengan benang pakan. Iya. Dalam satu kain ini pengerjaannya satu orang atau lebih dari satu orang? Biasanya kalau untuk selendang biasanya nenun selendang ya. Nenun sarung biasanya nenun sarung kita buat beda. Tapi kalau yang mau otentik seperti tenunan klasik Palembang, terutama dodot Palembang itu memang harus satu orang. Jadi yang nenun kemben satu orang yang sama dengan yang menenun sewetnya. Itu Termasuk yang nyiapkan benang ya? Oh enggak, proses nenunnya. Kalau nyiap benangnya kita nyiapin benangnya, tapi yang penenunnya ya. Oke. Karena kalau penenunnya 2 orang, contoh selendangnya si A yang nenun, nanti sewetnya si B yang nenun, itu nggak bakal otentik, pasti beda. Karena apa? Lain tangan, lain rasa, jadi taste-nya berbeda. Minimal garisnya ya harus sama ya. Jadi makanya kalau harga songket dodot otentik klasik Palembang tuh mahal karena kenapa? Karena yang nenunnya satu orang. Karena proses waktunya panjang. Iya, ya. Oke, yang ini hasil reproduksinya. Walaupun ini bentuknya kain wanita, Iya, sarung ya. sarung ya. Tapi ada tadi ornamen dari kain lamanya ya. Iya. Dan apa saja yang masuk dalam ornamen yang dipakai itu? Ya, ini seperti contoh pucuk rebungnya ini. Pucuk rebungnya ya. Ini tumpal ya. Tumpal ini. Ini sebenarnya selendang itu seperti ini, tetap seperti ini. Ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi ini kita buat kan versi sarungnya. Jadi kita buat
versi sarung seperti ini. Jadi ini Ini saya lupa, lebih tinggi, lebih besar ya? sama aja sih sebenarnya. Ah. Jadi kita buat versi tumpal. Sebenarnya ini pucuk rebung ini orang Pagaran, ada catatan sejarah mengatakan ini lambang siklus kehidupan Pucuk masyarakat rebung. zaman dahulu. Jadi mulai dari kelahiran sampai kematian. Oh, Ini iya. saya lupa catatannya, saya lupa ditaruh catatannya. Ini ada catatannya ini. Ini Iya, itu maknanya kan ada. kayak segitiga gitu Jadi ya. kalau kayak tulang ikan ya kalau orang Ah, bilang. iya, benar, iya. Sebenarnya ini keeksotisan dari kain pasemah itu di sini. Itu kan kalau yang asli satu sisi ya, itu dua sisi. Iya, benar. Digabung jadi. Iya. Oh, oke. Sebenarnya seperti ini juga, sama kayak seperti ini. Ah, Yang oh, iya. perlong hitamnya kan seperti ini juga. Oh, Nah, jadi kenapa yang ini halus, yang ini nggak halus? Karena orang zaman dulu nenunnya itu surinya sangat halus. Nah, sekarang untuk membuat suri yang halus itu benar-benar luar biasa. Udah suri itu apa sisir? sisir untuk nenun songket itu kan namanya suri. Heeh. Jadi setelah kalau kita lihat yang tenunan yang perlung ini sangat halus ya, memang sisir atau surinya sangat halus. Heeh. Nah, untuk saat ini mendapatkan suri yang halus tuh udah angkat tangan deh nyarinya gitu, udah nggak ada lagi boleh dikatakan gitu. Oke. Jadi kalau kita buat repro nanti motif seperti ini bisa seperti ini, tapi untuk otentik halus seperti ini mungkin sekitar 90% bisa kita tiru kehalusannya ya. Ya. Tapi mau 100% rasanya nggak mungkin. Karena taste-nya berbeda ya. Sama kayak kita masak Pak Dola. Ya. Bikin pempek ini resepnya sama, takarannya sama. Tapi saya yang bikin sama Wak Dola bikin pasti beda. Oke. Walaupun resep takaran sama. Oke. Bisa tunjukkan lagi kan yang dihasilkan oleh Ilham? Oke, ini kain sarungnya. Itu yang kecil-kecil itu garis dua tuh, nggak kecil-kecil ya? Yang mana? Yang ini. Yang di bawah, bagian bawah samping. Ini? Ya itu. Oke. Itu ornamen apa itu? Nah, ini ornamen ini saya nggak tahu namanya apa ya. Kita nggak Tapi dari kain asli ya? iya dari kain tuat. Nah, motif ini terdapat juga di ukiran rumah adat Pasemah, rumah bagi. Iya, Jadi iya. kalau orang Pagarawan bilang rumah bagi. Nah, motif ini ada di relief ukiran rumah bari. Termasuk juga yang kecil-kecil ini. Ini juga ada di ukiran rumah bagi. Jelimetnya nih buatnya, Ya. kecil-kecil. Jadi orang zaman dahulu kita lihat ya, mereka lihat alam, mereka aplikasikan menjadi produk seni itu ke kain Iya. berupa tenunan atau sulaman, dan juga diaplikasikan untuk rumah, untuk dekorasi, Oh, iya, untuk iya. ukiran rumah adat, rumah bagi. Ya, oke. Jadi luar biasa sih orang zaman dulu dengan keterbatasan teknologi, tapi mereka imajinasi mereka udah luar biasa untuk seni dan budaya. Itu dua ya motif, yang lainnya ada masuk dalam kain ini, yang di bagian samping lagi, di bawahnya tadi. Belum Ya, ini terlihat. motif- Kita kan motif sama pinggir ya. kanan kiri ya. Ya sama. Sama. Kalau yang tengah-tengah tadi itu ya ngambil yang dua laju tadi ya. Iya, dari yang tumpal seperti ini. Oke. Jadi kalau kita mau buat sarung kan nggak mungkin kita ambil dua tumpal. Ini kan beda nih. Itu manjang ya. Ini bidang yang satu sisi yang ujung satu, ini ujung yang satunya lagi. Jadi kita mau bikin sarungnya, mau nggak mau kita harus ambil salah satu tumpalnya. Coba di sekali oh Oke. beda di Ini bawah. kan berbeda ya. Susunan bawahnya ya. Ini. Apa letaknya? Motifnya beda. Motif beda. Ini berbeda. Ini yang saya tunjuk ini. Ya. Oke. Ini Sama. dengan yang sebelah sini berbeda. Oh iya. Ini yang membuat keunikan kain perlung Pasemah. Dan memang kain ini dari dulu ya, dari zaman tahun 70-an sih memang udah jadi inceran para kolektor luar negeri. Oke. Makanya banyak kain-kain kita banyak larinya ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Australia. Sudah keduluan ke sana ya. Iya, karena mereka orang sana sangat apresiasi ya, menghargai ya kain ya. Iya. Mereka kan, wah keren, excited kain Indonesia gitu. Iya. Apalagi kain perlung ini paling banyak sih di Eropa sama di Amerika. Yang di orang sana kolektor. hanya untuk pajangan saja. Iya. Iya, padahal kita bisa membuat lagi untuk dipakai sehari-hari Iya, juga. Ya. sebenarnya kalau kita bisa buat duplikatnya lagi sih sebenarnya bagus, terutama untuk masyarakat Pasemah itu kan mereka kan ada apa? Kalau istilah kata orang Palembang guguk mano gitu Iya, kan. Di kampungan, Pagarawan ya, juga ada kampung. guguannya. Misalnya kayak apa? Marga adat misalnya kayak di Alun Dua Pagaralam. Terus Bumi Agung Pagaralam. Iya. Terus Fajar Bulan gitu kan. Iya. Nah, biasanya itu ada pemimpin adatnya. Nah, kalau ketika
Ada kegiatan acara. Terakhir itu tuh disebut istilahnya keluarga pangeran. Kayak Pangeran Alun II, Pangeran Bumi Agung, Pangeran Fajar Bulan, Iya. Pangeran apa yang di belakang Gunung Dempo itu. Iya. Yang juga ada, jadi setiap kampung itu dia ada pemimpinnya. Jadi setiap perelung ini motifnya berbeda-beda, tidak mungkin sama antara yang Bumi Agung dengan Alun II itu nggak mungkin bakal sama. Oke. Dia ada ciri khas, jadi ciri khas marga keluarga. Ya. Jadi ada yang berbeda-beda ya. Itu yang menjadi Iya. menariknya ya. Dan Iya juga benar. bisa kita explore lagi. Iya Nah, benar. ngomong masa explore dan juga mengenalkan, ketika Ilham tadi ngomong susahnya untuk yang mengapresiasi bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Nah, ini Iya. kalau dari pemerintah sendiri yang selama ini support untuk kegiatan seperti ini. Kita terakhir 2 tahun yang lewat, 2 tahun hampir 3 tahun yang lewat kita melakukan observasi ke pagar alam ya. Itu kita saya pribadi ya. Kebetulan saya bawa kain perelung pasmah, saya turun ke pagar alam sama ke lahat ya. Ya. Lahatnya daerah Fajar Bulan, pagar alamnya kita turun ke daerah Bumi Agung, Alun II, sama Pelangkenidai. Ya. Nah, di Pelangkenidai itu saya jumpa ada nenek-nenek, itu umurnya udah 80 tahun lebih ya waktu itu ya. Dia bercerita, dulu waktu saya kecil, nenek saya menenun perelung, dia bilang. Itu sekitar tahun berapa saya tanya? Itu sebelum Jepang masuk. Oh, terakhir ya. Terakhir. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kain perelung ini punahnya di dataran tinggi Pasmah ini ketika Jepang masuk ya. Ya. Karena kenapa Jepang masuk itu? Karena bahan baku sulit. Masyarakat banyak mengungsi ya. Karena kan banyaknya penculikan, pembunuhan, jadi masyarakat banyak mengungsi ke hutan-hutan. Jadi proses tenun menenun ini ya hilang satu generasi. Oke. Jadi kalau udah hilang satu generasi, ketika awal kemerdekaan kehidupan susah, bahan baku juga susah. Jadi ya yang neneknya orang tuanya nenun, anak-anaknya udah nggak tahu tenunan lagi. Oke. Meninggal ya tinggal kenangan. Kalau dari segi pemerintah sendiri, tadi saya bilang tadi, adakah keinginan untuk menggali-gali atau Iya, ketika saya observasi ke pagar alam itu ada pendampingan tapi kan pendampingan ya? Iya, berapa bulan kemudian saya turun lagi ke pagar alam, saya jumpa dengan Ibu Wali Kota Pagar Alam, kebetulan Bu Reni waktu itu. Iya. Mendapat instruksi dari Bu Febi sebagai Ketua Dekrannas Provinsi Sumatera Selatan untuk mengangkat kembali tenunan khas Pasmah. Kebetulan Bu Reni menghubungin saya karena direferensikan oleh Bu Febi Hermanderu untuk mengangkat lagi ke perelung Pasmah. Alhamdulillah setelah pertemuan itu beberapa bulan kemudian kita angkat kembali pelatihan tenun. Jadi kita buat pelatihan tenun di pagar alam khusus menenun perelung Pasmah. Oke. Dan yang pastinya setelah ini akan ada reproduksi lainnya ya. Iya, insya Allah. Selain klien perlung ya, untuk Iya. Ilham sendiri ya. Iya benar, karena memang saya paling suka, terutama songket uluan sekarang. Iya. Dan ini penghujung program Harapan Ilham ya. Ya harapan saya ke depannya saya berharap kita kembalikan kain daerah ini ke daerah asalnya. Ya. Saya berharap masyarakat adat Pasmah yang ada di 5-6 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan untuk acara-acara adat, perkawinan atau ada pengangkatan kepala adat, kepala daerah, saya berharap menggunakan kain khas asli daerah tersebut. Jadi kain Pasmah kembalikan dipakai oleh orang Pasmah, kain Palembang dipakai oleh orang Palembang, itu untuk menunjukkan betapa kayanya wastra kita yang ada di Sumatera Selatan. Oke, semoga apa yang diharapkan Amin, itu insya Allah. terkabul ya. Karena nih Ilham ini bergerak sendiri katanya. Dari cerita tadi bergerak Iya, sendiri, benar, saya mencari, membeli. Iya, karena kalau menunggu sampai kapan kita mau menunggu, Wak Dola? Ya. Jadi kita ya semampu kita buat duplikatnya, kita cari kainnya, kita kerjakan. Ya, tanpa dibantu siapapun ya, pribadi, dan ingin memajukan songket yang ada di Iya. Sumatera Selatan. Karena memang keunikan wastra Sumatera Selatan ini memang luar biasa ya, terutama untuk songket uluan. Kita nggak usah bicara songket Palembang, orang udah tahu lah, internasional tahu Palembang. Tapi kalau uluan orang banyak nggak tahu. Oke, terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita ulas Siap. kembali untuk songket dan wastra Sumsel ini. Boleh banyak nanti kita ya. angkat wastra komring nanti. Nah, kapan-kapan ya. Ini Sama baru ulu perlu organ ya. nanti. Iya. Oke lah, kalau Boleh. begitu galau-galau kita bakal balik lagi yang bahas macam-macam ya. Terima kasih Ilham sudah hadir Oke, sini. terima kasih Ya, Wak Dola Assalamualaikum. undangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjut kembali dulur ya dengan kegiatan yang ada di Pro 4 RI Palembang dan pastinya obrolan UMKM setiap hari jam 11 hingga jam 12 tentunya dengan ragam informasi dan hiburan Pro 4 RI Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita lanjutkan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira.